nama saya Niwayan Mariana Setiarini, ahli kredit kebidanan angkatan 7 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan deteksi dini masalah emosional pada balita dengan KMME. Alat yang pertama yang saya gunakan adalah kertas untuk daftar deteksi masalah mental emosional, kemudian lembar dokumentasi dan pulpen. Langkah pertama saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Mari Ibu, silakan masuk. Mari silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bida Niwayan yang bertugas pada saat siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau memeriksakan anak saya yang suka marah-marah. Sudah lama seperti itu? Baru aja. Baru aja. Tadi sudah diperiksa di luar? Sudah. Untuk tinggi badan, berat badan sudah ya? Ya, sudah. Saya data terlebih dahulu ya Ibu ya? Ya. Namanya siapa? Doni. Doni. Usia berapa Ibu? 48 bulan. 48 bulan. Ya, dari hasil yang Ibu katakan tadi, di mana anak Doni nanti akan kami periksa dengan faktor deteksi dini masalah mental emosional. Begitu ya. Nanti dilakukan dengan KMME. Jadi nanti ada daftar pernyataan untuk deteksi dini, di mana di situ nanti ada 12 pertanyaan Ibu, gitu ya. Itu tujuannya untuk mendeteksi secara dini dari awal supaya anak juga tidak ada penyimpangan ataupun perilaku emosional sebelum ataupun pada anak yang prasekolah. Begitu ya Ibu ya? Ya, Bu. Saya akan mulai ya untuk bertanya. Apakah anak Ibu, anak Doni sering kali marah-marah, terlihat marah atau mungkin marahnya tanpa sebab gitu ya, seperti sering banyak nangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang biasa dihadapinya? Tidak. Tidak ya. Kemudian apakah anak Doni tampak menghindari dari teman-temannya, mungkin atau anggota keluarga yang lain, merasa ingin sendiri gitu ya, merasa sedih sepanjang waktu kayak gitu, ataupun kehilangan minat? Tidak. Tidak. Apakah anak Doni terlihat berperilaku merusak atau menentang terhadap lingkungan di sekitarnya? Terkadang pernah melanggar peraturan atau pernah mencuri, mungkin seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya atau menyiksa binatang? Tidak. Tidak ya. Kemudian apakah anak Doni memperlihatkan adanya perasaan takut atau kecemasan yang berlebihan? Tidak. Tidak. Apakah anak Doni pernah mengalami keterbatasan karena adanya konsentrasi yang buruk, kemudian mudah teralih perhatiannya, sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas? Tidak. Tidak ya. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah anak Doni pernah menunjukkan perilaku yang kebingungan ataupun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi? Tidak. Tidak. Apakah anak Doni pernah menunjukkan perubahan di pola tidur ataupun sulit tidur atau tidur sering di waktu malam mungkin karena mimpi buruk? Tidak. Tidak ya. Apakah anak Doni mengalami perubahan pola makan? Tidak. Tidak. Apakah anak Doni juga sering mengeluh sakit kepala, sakit perutnya, atau keluhan-keluhan fisik yang lain? Tidak. Tidak ya. Apakah anak Doni seringkali mengeluh putus asa? Tidak. Sehingga ingin mengakhiri hidupnya? Tidak. Ya. Apakah anak Doni menunjukkan adanya kemunduran perilaku di mana atau kemampuan yang sudah dimilikinya
seperti yang dulu sudah tidak mengompol terus mengompol kembali gitu ya, atau menghisap jempol, kemudian tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Tidak. Berarti mulai mandiri ya, kemandiriannya mulai terbentuk. Apakah anak Doni pernah melakukan perbuatan itu berulang-ulang? Tidak. Oke, cukup dari pertanyaan tadi semua. Ibu sudah menjawab bahwa deteksi dini masalah mental emosional anak Doni itu jelas tidak terganggu. Jadi marah-marahnya itu mungkin hanya sesaat, emosi sesaat yang tidak mengakibatkan harus ke tenaga medis yang lebih lanjut. Begitu ya Ibu. Jadi kesimpulan untuk anak Doni, memang anak Doni saat ini dalam kondisi sehat, tidak terjadi masalah mental emosional yang signifikan. Begitu. Itu yang bisa saya informasikan ke Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Gitu. Semoga Ibu bisa memberikan pola asuh untuk lebih dekat kepada anak, supaya anak lebih terbuka dengan ibunya, keluarganya, dan selalu memberikan support. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ayo, melakukan pendokumentasian. Bernama pasien anak D dengan umur 48 bulan pada tanggal 20 November 2023 oleh Bidan Wayan. Data subjeknya, ibu mengatakan anaknya bernama anak D umur 48 bulan. Ibu mengatakan ingin memeriksakan masalah mental dan emosional pada anaknya. Untuk pemeriksaan TTV dengan suhu 36 derajat Celcius, nadi 105 kali per menit, respirasi 31 kali per menit. Asesmennya, anak D umur 48 bulan dengan pemeriksaan deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KMME. Implementasinya, melakukan tindakan pemeriksaan deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KMME. Memberitahukan pada orang tua anak D bahwa sudah dilakukan tindakan pemeriksaan deteksi dini masalah mental emosional pada anaknya. Memberitahukan pada orang tua anak D kapan harus kembali memeriksakan deteksi dini masalah mental emosionalnya, yaitu setiap 6 bulan sekali. Untuk evaluasi ibunya, tindakan pemeriksaan deteksi dini masalah mental emosional pada anak D sudah dilakukan sesuai prosedur. Orang tua anak D sudah paham dan mengerti tentang keadaan anaknya. Orang tua anak D sudah mengerti kapan harus kembali untuk memeriksakan anaknya, yaitu setiap 6 bulan sekali. Lembar dokumentasi selesai. Cuci tangan kembali. Terima kasih.